akan membuat secara psikolog juga ngeri. Duk, 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 duk. Tapi kalau kita mulai dengan berjalan sini sudah mulai pandangan ke depan, layangkan pandangan kita, ini akan lebih baik. Itu akan mengurangi rasa takut adik-adik. Ya, jadi menatap ke depan dan ayunkan tangan. Ayunkan tangan begini. Jadi jangan juga ketika sudah berjalan tegak tapi tangannya begini. Enak banget ya. Dengan membawakan kinestetik kita lebih banyak, maka kita akan berkeringat. Dan ketika badan kita panas, maka yang namanya deg-degan, rasa takut itu semakin hilang. Percaya deh, it works gitu kan. Nah, tangannya juga biasa aja. Jadi kalian seperti ini. Kalau jalan seperti ini. Biar aja. Ini mengayun apa adanya. Jangan juga. Gak usah. Ya, ayunkan tangan ini. Semakin banyak gerakan, arti tadi jalannya cepat, kemudian tatapan mata ke depan, kemudian ini biarkan mengalun seperti ini, mengayun seperti ini. Ini akan mereduksi atau mengurangi rasa takut adik-adik. Ya, jadi nanti kalau kita ketemu, semuanya coba lakukan itu. Akan berkeringat memang, tetapi akan semakin panas badan. Semakin badan kita panas, semakin kita pun juga rasa takut itu akan hilang. Ya. Nah, bernafas dengan baik. Kadang-kadang orang suka kalau misalnya kakak ini, lihat suka gini. Di sini inilah cita, tarik nafas balik. Wah, kalau jauh kuat banget ya nahan nafasnya. Atau kadang-kadang suka di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Dewa Judi dan sebagainya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Pernah gak ngerasa tarikan satu kali tarikan nafas? Pernah ya. Yang ada pas tarikan di sini semakin nafas ditahan, semakin yang namanya jantung itu kerasa duk 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 dan semakin keras. Pernah ngerasa jantung berdetak keras karena kita menahan nafas. Jadi nafasnya normal aja. Yang biasa nafas normal berapa kali tarikan, ya berapa kali tarikan aja. Ya, jangan tiba-tiba kayak orang berenang gitu. Ya, ini nafas biasa aja. Tadi melangkah lebih cepat, tangan mengayun dan sebagainya. Ini yang dibutuhkan. Dengan begitu, adik-adik akan tampil dengan luar biasa. Apakah udah cukup, Kak Fonda? Belum. Berikutnya adalah tadi apa? Kontak mata. Nah, kakak pengen tanya, kontak mata yang benar gimana sih? Siapa yang tahu? Oke. Wah, aktif nih ya. Peserta-peserta kali ini luar biasa sekali. Ya sayang, namanya siapa? Taira? Ih, bagus banget. Itu juga tertanya 4 ini. Eye contact gimana titiknya? Areanya di mana? Oh, mutar. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan luar biasa sekali kami dapat menyampaikan ini. Dan memang bahwa saya akan menjelaskan bahwa bagaimana duta sanitasi itu dapat memberikan seperti itu. Jadi kita bergerak begitu. Oh, jadi gini. Oh, dikit. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang menjelaskan bahwa duta sanitasi ke-11 ini diadakan oleh seperti itu kan? Oh, baiklah. Nanti kita jawab. Berikutnya, pendapat berikutnya. Kakak pengen tahu dulu. Ya. Ya, saya siapa? Sukma. Sukma dari Gorontalo. Luar biasa, tepuk tangan dong, Gorontalo. Gimana, Sukma? Kontaknya di atas kepala. Oh, jangan tatap mata audiens, tapi tataplah ubun-ubun kepala. Ini kata ibu yang itu ya. Tatap jidatnya. Gimana saya mata? Oke, ini 100 keseluruhan aja. Baik, yang berikutnya. Ya. Di dahi di sini. Di dahi sini. Tewek dong. Oke, gak masalah. Baik, berikutnya. Iya sayang, apa?
Kata kakak pembimbing di sini. Baik, boleh. Ya, saya. Tatap mata audiens. Oh, bisa mereka pegang. Baik, boleh. I know you. Ya. Ya. Areanya, ya. Baik, kakak jelaskan. Area mana sebenarnya adik-adik bisa untuk gak deg-degan? Yang terjadi ketika kalau misalnya adik-adik melakukan presentasi, kenapa tiba-tiba jadi blank? Karena eye to eye. Karena ngelihat langsung ke matanya. Jangan melakukan itu. Kalau adik-adik melakukan kontak mata langsung kepada matanya, itu akan terjadi siapa yang kalah, siapa yang menang. Yang lakukan yang namanya eye to eye itu hanya dikhususkan untuk investigasi. Jadi ketika misalnya ada orang yang salah dan sebagainya, apakah dia berbohong atau tidak, memang itu menggunakan eye to eye. Nah, namun kalau untuk adik-adik presentasi adalah areanya ada 3 area sebenarnya. Area yang pertama adalah di area dahi ini. Nah, area dahi ini adalah sekitar sini, jadi bukan titik, tapi dia areanya. Kalau adik-adik melihat di atas ini ketika adik-adik kalau hubungan dengan orang tersebut, itu seperti dengan guru, seperti dengan orang tua, seperti dengan teman-teman yang baru kita kenal, atau mungkin dewan juri dan sebagainya, nanti adik-adik lihatnya pada area di kening. Ya, tidak di matanya. Tapi kalau hubungannya udah deket banget, udah seperti teman dekat atau sesuatu yang kita kenal, maka areanya adalah di sini. Area loh, bukan titik loh, area. Nah, biasanya kalau lebih dekat lagi, kalau punya maksud, gitu kan, aku suka sama kamu tau. Itu biasanya orang akan melihatnya di sini, area. Di sini. Ya, area di sini jadinya. Ya, jadi ada 3 area. Nah, kalau untuk presentasi, adik-adik menggunakannya yang pertama saja. Ya, oke. Jadi di situ. Jadi bukan pada titik di sini. Ya. Nah, yang ketiga adalah berbicara dalam hati seperti itu. Dengarkan yang namanya di hati kita itu seperti apa. Maunya seperti apa. Ya. Kalau sudah, oh berarti saya harus begini ya. Oh, saya harus seperti ini ya. Setelah itu baru apa? Arahkan. Oh, kalau gitu saya akan lakukan ini. Didengarkan saja. Kemudian apa? Setelah itu adalah buatlah perubahan. Oh, kalau begitu, kalau saya begini kayaknya salah deh melakukannya. Mendingan saya melakukannya seperti ini. Oke, saya akan lakukan itu. Nah, itu sebelum adik-adik melakukan presentasi. Ya, jadi lakukan pertanyaan sendiri saja. Kalau kadang-kadang nanya ke teman orang lain juga, ntar saya mau presentasi gimana? Boro-boro jawab, saya sendiri juga bingung. Oke. Jadi sendiri kita lakukan. Ya. Yang berikutnya adalah apa? Nah, kan presentasinya rencananya besok ya. Mau tahu nggak caranya cheating buat otak kita? Supaya bisa melakukan besok presentasi lebih luar biasa. Sebelum tidur, gini, kalau otak melakukan satu kegiatan, maka dia merekam satu kegiatan. Kalau dia melakukan 2 kegiatan, maka otak akan menyimpan 2 kegiatan. Nah, bagaimana supaya kita cheating? Kita bisa memanipulasi otak kita sendiri. Ketika tidur, adik-adik bayangkan. Waduh, alhamdulillah ya. Saya sudah bisa melakukan presentasi 1000 kali. Tapi harus dengan yakin. Saya sudah melakukan 100 kali presentasi. Dan orangnya, suasananya banyak yang tertawa, banyak yang bersalaman, banyak yang bertepuk tangan atas penampilan saya luar biasa sekali ya besok. Nah, bayangkan padahal teman-teman itu belum melakukan, tapi sudah dibayangkan besok akan terjadi seperti itu. Sebelum tidur, kayak yakin gak yakin kan? Cobain deh. Cobain seperti itu, akan terasa seperti apa? Oh, saya sudah melakukan. Karena ketika teman-teman bilang dalam hati berulang kali sudah melakukan sebuah presentasi, 100 presentasi, maka otak sadar adik-adik akan meluluskan bagaimana caranya
metabolisme kita ini sudah melakukan seakan-akan 100 kali presentasi. Caranya mudah kan? Tapi kadang-kadang suka nggak dilakukan. Jadi sebelum besok mau presentasi dan sebagainya, lakukan itu dulu. Berjalan dengan cepat, eye contact kita lebih bagus, dan bicara dengan hati dan juga katakan saya bisa. Oke? Gampang ya? Gampang. Tapi kadang-kadang suka tawa juga. 100 kali itu kali. Jangan. Anggapnya udah melakukan 100 kali, 200 kali, 500 kali. Itu adalah cara kita kita menginduksi diri kita. Ya. Menginduksi diri kita untuk melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Nah, ini kunci yang berikutnya adalah apa? Yang berikutnya, tentukan goalnya. Kalau Anda takut dan sebagainya, kalau adik-adik takut, yang penting fokuskan pada goalnya. Mau apa sih? Apa yang mau disampaikan sih? Itu aja, jangan pikirkan takutnya. Ya, jangan aduh sebentar gimana ya kalau saya nyampe, ini bagus nggak ya? Ini gimana ya? Rencanakan sebelumnya. Kakak kasih rumusnya. Rumusnya adalah kakak kasih di sini adalah SMART. Nah, SMART. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah spesifik. Intinya harus jelas tentang apa? Oh, tentang misalnya merubah limbah kerupuk dapat merubah kejernihan air. Oh, limbah kerupuknya spesifik aja. Yang berikutnya measurable, terukur. Terukur dari mana? Adik-adik harus cari data-data sehingga benar-benar tahu apa dan bagaimana tema tersebut. Jangan data. Kalau adik-adik menjadi seorang duta sanitasi, harus dapat menjelaskan detail seperti apa sih yang dibutuhkan ketika memberikan satu informasi tertentu yang bermanfaat untuk orang lain. Yang berikutnya adalah tercapai enggak? Attainable dan realistic juga harus jelas, jangan hanya aba-aba bohong-bohongan, tapi sesuatu yang bisa dibuktikan. Dan time bound ini artinya ya besok harus saya presentasi, berarti harus persiapkan sebelumnya dengan waktu yang terbatas. Ya, oke. Nah, yang terakhir adalah apa? Senyum. Lihat para dewan juri. Apa ya? Senyum dulu, tarik nafas, baru bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi jangan tiba-tiba set baru berdiri. Baik, saya peserta nomor 31. Saya akan presentasikan bahwa untuk sanitasi ini, wah itu napasnya belum benar, kita masih deg-degan, dan semua intonasi tidak teratur. Jadi datang, berhenti dulu, senyum dulu, sebentar, jangan terlalu lama. Ya, senyum, baru berbicara, jangan terlalu lama. Apa nih peserta senyum dulu? Kata Pak Fonda suruh senyum, iya Pak, tapi jangan terlalu lama. Senyum aja, habis saya lupa Pak. Jangan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lupa. Jangan. Ya. Nah, kalau itu semua sudah adik-adik lakukan, kakak jamin bahwa yang namanya deg-degan ini akan hilang. Dan sekarang saatnya siapkan untuk presentasi. Nah, kalau ternyata adik-adik presentasi suka kadang-kadang kalau berbicara suka jadi muter-muter ya. Udah ngomong panjang aja, berarti ini gimana berhentinya nih, titiknya sebelah mana? Rasanya tadi udah diomongin deh dan sebagainya, udah harus presentasi, mikir harus muter-muter, ya kan? Kakak kasih ya, rumus yang paling simpel yang bisa dilakukan besok. Ini paling sederhana. Yang pertama adalah katakan apa yang ingin Anda katakan. Jadi topik utamanya apa? Ya, itu gak usah terlalu panjang. Sekarang Ica poster atau kalian tulis? Poster, temanya apa? Ya, nah ketika membuka bersama kita peduli sanitasi dan air minum. Nah misalnya sekarang gini, pembukaannya gak usah terlalu panjang. Misalnya boleh dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang akan nanti pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan poster saya yang berjudul bersama kita peduli sanitasi dan juga air minum.
sudah selesai, sudah lewat satu sesi. Jangan berpanjang-panjang. Yang